ini kita mulai perkuliahan terkait kebijakan publik. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari sama-sama kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, sebelum kita mulai ke materi, saya absen dulu. Siapa? Ridwan Tojabono. Hadir. Simo Duto. Hadir. Dan Pakaya. Hadir, Pak. Made. Hadir. Iqbal. Hadir. Oke, semua ya. Ya. Di minggu lalu kita ada pertemuan dengan materi terkait kebijakan publik. Nah, sebelum saya lanjut pada materi ini, saya ingin berefleksi kembali di pikiran teman-teman. Ada tidak yang masih ingat apa itu kebijakan publik? Pak Ridwan, Ya. masih ingat kebijakan publik itu apa? Belum, Pak. Aturan di masyarakat, Pak. Ya. Aturan. Jadi ada yang bilang kebijakan publik itu aturan, ya kan? Ya. Ada yang bilang kebijakan itu keputusan yang diambil oleh pemerintah. Ya. Jadi kebijakan publik itu serangkaian kegiatan tadi, baik dia berupa keputusan ataupun peraturan yang diambil oleh pemerintah maupun diamnya pemerintah, itu merupakan bagian daripada kebijakan publik. Jadi kebijakan itu bukan nanti diambil keputusan. Ya. Ada satu fenomena pun pemerintah memilih diam, itu juga bagian dari kebijakan. Oke? Pak. Ya. Pada pertemuan ini kita belajar terkait teori kebijakan publik dan model kebijakan publik. Nah, ini teman-teman sekalian, ada capaian yang ingin kita capai pada pertemuan ini. Pertama ada CPL 4 tentang pengetahuan. Diharapkan kalian bisa menguasai teori dan model kebijakan publik. Dia mampu menerapkan pemikiran logis, dan ada sub CPMK-nya yaitu membuat ringkasan teori dan model kebijakan. Ini luaran dari kegiatan ini, kuliah ini. Kemudian ada sub CPMK 2 mampu menyajikan bitmap perbandingan teori. Oke. Teman-teman pernah dengar kata teori, pasti kan? Ya. Pernah dengar kata model? Ya. Oke. Nah, di dalam perkuliahan kebijakan publik itu tetap ada pembahasan teori dan model kebijakan. Jadi model itu bukan hanya ada di dalam media pembelajaran, tetapi itu ada dalam skala kebijakan publik. Nah, di sini ada definisi daripada teori kebijakan publik. Nah, dalam teori kebijakan publik ini yang ditegaskan itu adalah bagaimana kebijakan publik itu dibuat, apa dasar kebijakan itu dibuat, kemudian bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan itu, dan bagaimana mengevaluasi kebijakan itu. Jadi ruang lingkup pembahasan teori kebijakan publik itu meliputi tentang dasar bagaimana kebijakan itu dibuat, bagaimana dia dilaksanakan, dan bagaimana dia dievaluasi. Paham sampai di situ, teman-teman? Oke. Kita lanjut pada model kebijakan publik. Model kebijakan publik ini merupakan suatu bentuk alat bantu untuk mengukur efektivitas kebijakan itu. Jadi kebijakan itu akan dianalisis. Analisis kebijakan itu dia dimulai daripada menganalisis bagaimana kebijakan itu dia tadi formulasi. Apakah kebijakan diformulasi sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau ada kepentingan lain? Nah, itu bicara model. Bagaimana keberhasilan kebijakan itu? Apakah hasil dari implementasi kebijakan itu membawakan keberhasilan? Dalam artian ini mengurangi semacam permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, itu dilihat atau diukur dengan model kebijakan publik. Oke, teman-teman sekalian, lanjut. Ini ada beberapa teori kebijakan publik. Teman-teman saya silakan. Ya. Pertama ada teori rasional. Teori rasional komprehensif mengatakan bahwa kebijakan dibuat melalui analisis lengkap dan rasional. Jadi dalam teori kebijakan publik rasional komprehensif, bahwa kebijakan itu dibuat, tapi mesti lengkap dulu data dan faktanya. Data yang maksud apa? Apa data lapangannya? Apa fakta fenomena gejala yang ada di lapangan? Ya. Kemudian baru bisa dibuat kebijakannya. Itu dalam perspektif teori rasional
komprehensif. Kemudian ada namanya teori pilihan rasional. Nah, teori pilihan rasional ini dia menekankan pada individu, si pembuat kebijakan. Contoh, kita itu kalau disuruh pilih, kita mau pilih dikasih uang 5.000 atau mau pilih dikasih uang 10.000. 10.000. Nah, pilihan itu hasil rasionalisasi kita, perbandingan kuantitatifnya, ya kan? Ya. Nah, begitu juga dalam teori pilihan rasional, si pembuat kebijakan itu akan memilih. Kalau kita membuat kebijakan A, kita untung tidak secara individu. Kalau kita membuat B, kita untung tidak. Itu dalam kategori teori pilihan rasional. Kemudian ada namanya teori inkremental. Teori inkremental itu adalah suatu perubahan kebijakan yang sifatnya bertahap, dia tidak langsung. Contohnya bagaimana? Ada pajak makanan kita kena pajak 10%, ya kan? Iya, Pak. Nah, bagaimana pemerintah merubah kebijakan PDK ini? Dia buat bertahap, naik dulu 1% jadi 11%, naik 2%, ya kan? Jadi 12%. Yang awalnya hanya 10%. Kenapa begitu? Kalau dibuat langsung naik 250%, otomatis akan ada protes dari masyarakat. Ya, dan imbasnya kita melihat beberapa waktu lalu di Kabupaten Pati. Itu apa? Karena dia tidak memahami pajak itu harus dengan pendekatan teori inkremental, tidak bisa langsung begitu. Kemudian ada namanya teori elit. Teori elit ini kalau kita di Indonesia kita kenal dengan 10 naga ya. 9 naga. 9 naga. Kenapa 9 naga? Itu adalah orang-orang yang tidak masuk dalam kop pemerintahan, tetapi mereka mampu mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah. Itu disebut dengan teori elit. Jadi atas dasar apa kebijakan itu dibuat? Ya. Apakah karena persoalan rasional komprehensif atau kepentingan pribadi, atau ada kekuatan di luar daripada sistem itu yang mampu menggerakkan pemerintah untuk mengambil kebijakan? Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman sekalian? Pak, mungkin sedikit saya. Oke. Oh, kalau begitu ada. Ya, Pak, apakah masing-masing teori ini ada kekurangan dan kelebihannya? Ya, oke, pertanyaan yang bagus. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan itu, kita akan bahas berikutnya. Oke. Oh, rupanya di slide ini teman-teman dimintakan untuk mencari apa itu kelemahan dan kekurangannya. Oh, ya. Oke, jadi di sini saya berikan waktu teman-teman kurang lebih 3 sampai 5 menit untuk Itu guys ya. Ya. mengidentifikasi dari 4 teori tadi, kira-kira dari masing-masing teori itu apa kelebihan dan kelemahannya. Ya, siap. Saya bagi 2 kelompok saja, kelompok Pak Idan dengan Pak Iqbal, Pak Syarif dan Pak Afwan. Oke, mungkin dari kelompok 1 bisa langsung dipresentasikan di tempat. Apa nih beda gambar 1 dan 2 ini? Sama aja. 2 kelompok. Oh. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan. Yang pertama terkait dengan teori rasional. Sebelum dilanjut, Ya. amat ya, supaya jika ada pertanyaan langsung kita langsung interaktif. Siap, Pak. Kemudian Siap. yang pertama kelebihan dari teori rasional komprehensif yaitu dia sistematis, menyeluruh, berbasis data dan mampu merancang solusi optimal. Sedangkan kelemahannya sulit diterapkan di dunia nyata karena keterbatasan informasi, waktu dan biaya. Teori inkrementalisme, kelebihannya dia lebih realistis, sesuai praktik kebijakan, di mana dia bersifat fleksibel dan mudah diterapkan. Sedangkan kelemahan, perubahan terlalu kecil, tidak mampu menghadapi masalah besar atau masalah yang struktural. Dan terakhir itu teori elit. Ya. Kelebihannya menjelaskan dominasi kelompok elit dalam kebijakan, realistis melihat relasi kuasa. Sedangkan kelemahannya cenderung pesimis, mengabaikan partisipasi publik serta memperkuat status quo. Sekian Pak, terima kasih. Oke, dari kelompok 2 ada pertanyaan? Baik Pak. Bagi kelompok saja, kalau itu dilanjutkan untuk hasil itu analisisnya dari kelompok 2. Ya, terima kasih Pak. Izinkan kami dari kelompok 2 setelah kami diskusi selama 3 menit waktu yang Bapak berikan, kami berhasil menemukan kelebihan
maupun kekurangan dari masing-masing teori yang sudah Bapak paparkan tadi. Yang pertama tentang rasional komprehensif. Kalau menurut kelompok kami Pak, kelebihannya itu adalah dia menyeluruh, ya, rasional komprehensif itu dia menyeluruh, kemudian sistematis, ya, berdasarkan urutannya, kemudian berbasis bukti sehingganya tidak bisa dibantah. Oke. Kemudian kelemahannya, ya, dia terlalu utopis, bukan optimis. Ini salah tulisan saya juga Pak. Kemudian sulit mewujudkan karena menuntut data dan sumber daya yang sempurna. Kemudian untuk teori yang kedua ada pilihan rasional. Ya, di sini kelebihannya dia baru namanya saja rasional Pak. Jadi kami mengambil dari namanya bahwa kelebihannya memang rasional, itu yang pertama. Kemudian sederhana. Kemudian dapat memprediksi perilaku aktor. Oke, cukup ya. Oke, siap. Ada pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2? Cukup Pak. Cukup. Oke sekali. Oke, jadi saya rasa teman-teman sudah paham terkait teori ya. Sudah menganalisis perbandingan dan kelemahan tadi masing-masing teori. Ya. Cukup baik ya. Teman-teman, ini ada tugas untuk teman-teman sekalian. Bisa teman-teman lihat di depan? Ya. Ya. Silakan teman-teman scan. Ya. Dibagi kelompok, tetap sama kelompok 1 dan 2 di sini tugasnya. Sudah? Ya. Setelah itu teman-teman baca berita itu. Apa beritanya teman-teman sekalian? Apakah koperasi merah putih yang dibutuhkan para petani kami? Oh, para petani. Kami trauma dengan model-model seperti ini. Ya, itu adalah kebijakan koperasi merah putih yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Gitu. Jadi teman-teman analisis itu dengan menggunakan teori tadi, iya kan? Ya. Dengan 4 teori tadi, kemudian sajikan teman-teman dan kita akan presentasikan di minggu depan. Bisa ya? Ya. Oke. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin bertanya teman-teman sekalian? Tanya bebas saja, mau bicara fakta lapangan atau bebas bertanya. Iya, bebas bertanya. Mau bebas bertanya? Iya. Hebat Pak Guru menikah. Ya. Oke. Maksud saya bebas dalam konteks ya. Bukan yang semacam privasi ya. Oke, mungkin dari saya Pak. Sedikit. Bisa Pak? Boleh. Ini kan materinya Pak tentang kebijakan publik. Pak, kira-kira publik ini kan jangkauannya luas. Ya. Setelah ada kebijakan yang diambil, itu pasti ada kemungkinan kebijakan yang diambil itu tetap akan ada yang setidaknya sedikit tidak menguntungkan untuk masyarakat. Nah, kira-kira Pak, apakah kebijakan yang terjadi jika ada sebagian kecil saja katakanlah yang berdampak buruk kepada mereka, apakah tidak akan ditinjau kembali kebijakan yang sudah dibuat? Ya, terima kasih. Itulah pertama pertanyaannya bagus. Berikan apa sih kepada saudara kita? Oke, memang itu permasalahan umum dalam kebijakan gitu. Sehingga sebelum kita mengambil kebijakan itu dievaluasi dulu ada alternatif tadi. Apakah memang setiap kebijakan keputusan yang diambil pasti akan ada dampak yang akan merugikan masyarakat? Tetapi makanya lakukan evaluasi, mana dampaknya yang paling kecil yang dapat merugikan masyarakat, itu yang dianggap sebagai bagian dari kebijakan yang akan diterapkan. Nah setelah itu juga dia disediakan bagaimana cara mengatasi permasalahan ketika kebijakan itu diimplementasikan gitu. Sehingga ada beberapa hal yang contoh begini. Dalam pembuatan jalan tol, jalan Gorontalo, Ya, Bor. itu kita tidak sadari, di sisi lain itu menguntungkan orang banyak, ya kan, akses lebih cepat. Tapi di sisi lain banyak pohon yang ditebang, berarti berapa kadar oksigen yang berkurang, ya kan? Kemudian berapa hewan yang bermigrasi, berapa rumah tangga yang kemudian lahannya tidak terbayarkan dan sebagainya. Itu kan dampak, ya kan? Ya. Jadi pada sisi ini juga itu dalam hal yang seperti berapa oksigen, pohon-pohonan itu kan bisa diganti dengan kebijakan penanaman kembali, ya kan? Mungkin masih ada di wilayah-wilayah atau tanah-tanah yang kosong
digunakan reboisasi dan lain sebagainya untuk mengganti tanaman yang hilang pada saat pembangunan jalan. Dan lain sebagainya. Terkait untuk persoalan karena tidak dibayar, jadi kebijakan khusus juga harus ada spasius dari pemerintah. Itu fungsinya dari analisis kebijakan itu. Tapi kadang-kala di lapangan kita tidak menjumpai proses begitu. Intinya kebijakan selesai dan dia hanya indah di atas kertas. Gitu. Dan masyarakat kadang-kala merasakan dampak yang sangat itu. Ada yang untung dan ada yang merasa dirugikan. Oke, saya rasa cukup ya. Ya, Saya ya. Ya, jadi semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita terapkan nanti ketika teman-teman menjadi bagian dalam hal rumusan atau orang yang dilibatkan dalam analisis kebijakan. ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.